Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelia Putri dengan NPM 20130230114 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Baik, yang pertama adalah pendekatan metode perturbasi. Jadi teori perturbasi ini untuk mendekati persamaan Schrödinger atom hidrogen yang tidak dapat diselesaikan secara analitik dengan berfokus kepada suku tolakan Coulomb yang membuatnya berbeda dari persamaan Schrödinger sederhana. Nah, istilah tolakan elektron-elektron ini dikonseptualisasikan sebagai koreksi atau gangguan ke Hamilton yang dapat diselesaikan dengan tepat yang disebut dengan Hamilton ordinal. Jadi dalam ekspresi umum di bawah ini mungkin ada jumlah suku koreksi yang tak terhingga dengan urutan yang semakin tinggi. Itu dapat dilihat pada persamaan 9.3.1 yaitu Hamilton sama dengan Hamilton pangkat 0 ditambah Hamilton pangkat 1 ditambah Hamilton pangkat 2 dan seterusnya. Tetapi biasanya itu tidak perlu memiliki lebih dari Hamilton pangkat 0 dan pangkat 1 untuk atom helium. Di mana dapat kita lihat Hamilton pangkat 0 itu ada di persamaan 9.3.2, kemudian untuk Hamilton pangkat 1 itu ada di persamaan 9.3.3 di mana Hamilton pangkat 1 sama dengan 2e kuadrat per 4pi epsilon 0 R12. Jadi dalam bentuk umum teori perturbasi, fungsi gelombang juga dibangun sebagai penjumlahan suku dengan suku ordinal yang menunjukkan solusi eksak untuk Hamilton ordinal dan orde tinggi adalah koreksinya. Itu dapat kita lihat pada persamaan 9.3.4 di mana C sama dengan C pangkat 0 ditambah C pangkat 1 ditambah C pangkat 2 dan seterusnya. Demikian pula, energi itu ditulis sebagai jumlah dari suku-suku dengan keteraturan yang meningkat, yaitu ada di persamaan 9.3.5 yaitu E sama dengan E pangkat 0 ditambah E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian, untuk menyelesaikan masalah menggunakan teori perturbasi, itu dimulai dengan menyelesaikan persamaan ordinal. Nah, untuk memberikan solusi perkiraan itu terdiri dari E0 dan C0. Persamaan perturbasi ordinal untuk atom heliumnya itu ada di persamaan 9.3.6, itu dapat kita lihat bersama-sama pada slide, yaitu Hamilton pangkat 0 dikali C pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 dikali C pangkat 0. Jadi persamaan ini untuk atom helium itu telah dipecahkan dengan menemukan bahwa E0-nya itu sama dengan min 108 EF dengan menggunakan produk dari dua atom hidrogen, fungsi gelombang untuk C0 dan menghilangkan interaksi elektron-elektron dari Hamilton 0. Lalu persamaan perturbasi orde pertama itu mencakup semua suku dalam persamaan Schrödinger, Hamilton C sama dengan EC yang mewakili orde pertama pendekatan ke Hamilton, C dan E. Nah, persamaan ini dapat kita peroleh dengan memotong Hamilton, C dan E setelah suku orde pertama. Itu dapat kita lihat pada persamaan 9.3.7, kemudian kita hapus tanda kurungnya untuk mendapatkan persamaan 9.3.8. Dengan demikian, maka persamaan perturbasi orde pertama itu ada di persamaan 9.3.9 yaitu Hamilton pangkat 0 dikali C pangkat 1 ditambah Hamilton pangkat 1 dikali C pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 dikali C pangkat 1 ditambah E pangkat 1 dikali C pangkat 0. Nah, untuk menemukan koreksi orde pertama terhadap energi, kita ambil persamaan perturbasi orde pertama, kemudian kita kalikan dari kiri dengan C pangkat 0 bintang dan diintegrasikan atas semua koordinat masalah yang dihadapi. Maka kita akan memperoleh persamaan 9.3.10. Kemudian integral pada suku terakhir di ruas kanan pada persamaan di atas, persamaan 9.3.10, itu akan sama dengan 1 karena fungsi gelombangnya itu dinormalisasi. Karena Hamilton pangkat 0 adalah Hermitian, maka integral pertama dalam persamaan 9.3.10 itu dapat kita tulis ulang dengan menggunakan persamaan 9.3.6
dan kita peroleh persamaan 9.3.11 yang dapat kita lihat bersama pada slide. Kemudian kita akan memperoleh ekspresi untuk koreksi orde pertama energi, itu sama dengan E1 sama dengan integral C pangkat 0 bintang dikali Hamilton pangkat 1 dikali C pangkat 0 dr. Jadi persamaannya itu ada di persamaan 9.3.12. Jadi persamaan tersebut itu merupakan ekspresi umum untuk energi perturbasi orde pertama yang memberikan peningkatan atau koreksi terhadap energi orde 0 yang telah kita peroleh. Integral di sebelah kanan sebenarnya adalah integral nilai harapan, di mana fungsi gelombang orde 0 itu dioperasikan oleh Hamilton pangkat 1. Kemudian suku perturbasi dalam orde pertama dalam Hamilton untuk menghitung nilai harapan untuk energi orde pertama. Baik, selanjutnya adalah contoh penerapan pendekatan metode perturbasi dalam perhitungan penyelesaian persamaan Schrödinger. Di sini contohnya ada jelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan 9.3.12 untuk energi orde pertama. Jadi yang pertama, untuk atom helium itu integral dalam persamaannya adalah pada persamaan 9.3.13, kemudian di mana di situ kan terdapat simbol integral ganda. Nah, itu mewakili integrasi atas semua koordinat kutub bola dari kedua elektron R1, θ1, C1, R2, θ2, C2. Nah, evaluasi 6 integral ini panjang. Ketika integral dilakukan, hasilnya itu adalah E1 sama dengan plus 34,0 EF. Jadi, bahwa energi total yang dihitung menggunakan metode pendekatan kedua, maka teori perturbasi orde pertamanya adalah E sama dengan E pangkat 0 ditambah E pangkat 1 sama dengan min 74,8 EF. Itu ada pada persamaan 9.3.14. Jadi E1 di sini adalah interaksi rata-rata dari dua elektron yang dihitung menggunakan fungsi gelombang yang mengasumsikan bahwa tidak ada interaksi. Nilai perkiraan baru untuk energi ikat itu mewakili peningkatan substansial kurang lebih 30% atas energi orde 0. Jadi, interaksi dua elektron itu merupakan bagian penting dari energi total atom helium. Kita bisa melanjutkan dengan perturbasi teori yang kedua, dan kita temukan koreksi tambahan E pangkat 2 atau E pangkat 3 dan lain-lain. Misalnya, E pangkat 0 ditambah E pangkat 1 ditambah E pangkat 2 itu sama dengan min 79,2 EF. Jadi dengan dua koreksi energi, hasil yang dihitung berada dalam 0,3% dari nilai eksperimen min 79,00 EF. Dibutuhkan teori gangguan atau teori perturbasi orde ke-13 itu untuk menambahkan E1 melalui E13 ke E0 untuk menghitung energi untuk helium yang sesuai dengan eksperimen dalam ketidakpastian eksperimental. Baik, selanjutnya adalah metode variasi. Jadi metode variasi ini menggunakan pendekatan elektron independen. Salah satu cara untuk memperhitungkan tolakan elektron-elektron itu dengan mengubah bentuk fungsi gelombang. Itu dapat kita lihat pada gambar 9.4.1, di mana gambar tersebut merupakan perisai elektron-elektron yang mengarah pada pengurangan muatan inti efektif. Nah, gaya tarik pada elektron kedua atau V dalam kurung R2 itu sebagian dilawan oleh gaya tolak-menolak antara elektron 1 dan elektron 2 atau V sama dengan R12. Kita dapat mempengaruhi perubahan ini secara matematis dengan menggunakan zeta kurang dari 2 atau ekspresi fungsi gelombang. Jadi jika perisai itu lengkap, maka zeta akan sama dengan 1, tetapi jika tidak ada perisai, maka zeta sama dengan 2. Prinsip variasi ini mengatakan bahwa nilai terbaik untuk zeta atau parameter variabel apapun dalam fungsi gelombang perkiraan adalah yang memberikan energi terendah untuk keadaan dasar, yaitu nilai yang meminimalkan energi. Jadi metode variasi adalah prosedur yang digunakan untuk mencari energi terendah dan nilai terbaik untuk parameter variabel. Prinsip variasi itu berarti bahwa nilai harapan untuk energi ikat yang diperoleh dengan menggunakan fungsi gelombang perkiraan dan operator Hamilton
yang tepat akan lebih tinggi dari atau sama dengan energi sebenarnya untuk sistem. Pernyataan matematis untuk prinsip variasi itu ada di persamaan 9.4.1, yaitu E trial lebih besar daripada E true, di mana E trialnya ada di persamaan 9.4.2. Jadi untuk kasus helium yang dijelaskan di atas, maka fungsi gelombang percobaannya adalah fungsi gelombang produk yang diberikan oleh persamaan 9.4.3, yaitu Si R1, R2 sama dengan Si R1 dikali Si R2. Nah, parameter yang dapat disesuaikan atau variabel dalam fungsi gelombang percobaan adalah muatan inti efektif zeta, dan Hamilton adalah yang lengkap bentuk yang diberikan pada persamaan 9.4.4. Kemudian ketika nilai harapan untuk energi percobaan dihitung untuk helium, hasilnya itu adalah fungsi yang bergantung pada penyesuaian parameter zeta. Nah, fungsi ini dapat ditunjukkan pada gambar 9.4.2, di mana gambar tersebut adalah suatu grafik percobaan energi untuk atom helium sebagai fungsi dari parameter zeta yang dapat diatur, yang mewakili efektif muatan inti yang dirasakan oleh elektron. Jadi, menurut prinsip variasi, nilai minimum energi variasi itu ada pada persamaan 9.4.2 dari fungsi gelombang percobaan adalah pendekatan terbaik dari energi sebenarnya dari sistem. Dengan menggunakan fungsi matematika untuk energi dari suatu sistem, energi minimum sehubungan dengan parameter yang dapat diatur adalah ditemukan dengan mengambil turunan energi sehubungan dengan parameter itu. Mengatur ekspresi yang dihasilkan itu sama dengan 0 dan memecahkan parameter. Dalam hal ini parameternya adalah zeta. Ini adalah metode standar dalam kalkulus untuk menentukan maksimal dan minimal. Kemudian selanjutnya adalah contoh penerapan pendekatan metode variasi dalam perhitungan penyelesaian persamaan Schrödinger. Jadi di sini kasusnya adalah temukan nilai zeta yang meminimalkan energi ikat helium dan bandingkan energi ikat dengan nilai eksperimen. Adakah kesalahan persen dalam nilai yang dihitung? Nah, untuk penyelesaiannya, itu ketika prosedur ini dilakukan untuk helium, kami menemukan zeta sama dengan 1,6875 dan perkiraan energi yang dapat kami hitung menggunakan ketiga metode aproksimasi adalah E sama dengan min 77,483 EF. Nah, tabel 9.4.1 itu menunjukkan bahwa peningkatan substansial dalam akurasi yang dihitung energi ikat itu diperoleh dengan menggunakan perisai untuk menjelaskan interaksi elektron-elektron. Termasuk di dalamnya itu ada efek elektron perisai dalam fungsi gelombang, itu mengurangi kesalahan dalam energi ikat menjadi 2%. Nah, itu tabelnya dapat kita lihat pada slide. Jadi peningkatan yang telah kita lihat dalam perhitungan energi total menggunakan parameter variabel zeta itu menunjukkan bahwa kontribusi interaksi elektron-elektron atau tolakan terhadap energi ikat total itu muncul dari kenyataan bahwa setiap elektron melindungi muatan inti dari elektron lainnya. Masuk akal untuk menganggap elektron itu independen, yaitu bahwa mereka bergerak independen tetapi pelindungnya harus diperhitungkan untuk menyempurnakan fungsi gelombang. Nah, dimasukkannya yang dapat dioptimalkan parameter dalam fungsi gelombang itu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran fisik yang jelas dari konsekuensi perhitungan variasi. Menghitung energi dengan benar adalah penting dan juga penting untuk dapat memvisualisasikan kerapatan elektron untuk multi-elektron sistem. Dalam dua bagian berikutnya, kita mengambil jeda sementara dari pertimbangan tentang metode pendekatan untuk memeriksa fungsi gelombang multi-elektron lebih dekat. Selanjutnya yang ketiga adalah self-consistent field approach atau Hartree field method. Jadi agar persamaan Schrödinger dapat dipecahkan, maka variabel-variabelnya itu harus dipisahkan. Nah, fungsi gelombang satu elektron terbaik menurut definisi itu akan memberikan energi total serendah mungkin untuk sistem multi-elektron ketika digabungkan menjadi determinan Slater dan digunakan dengan Hamilton multi-elektron lengkap untuk menghitung nilai harapan untuk energi total sistem. Fungsi gelombang ini disebut dengan fungsi gelombang Hartree-Fock dan energi total yang dihitung adalah energi Hartree-Fock dari sistem.
penerapan variasi untuk masalah meminimalkan total energi sistem kehimpunan persamaan itu mirip dengan Schrödinger berikut yang disebut dengan persamaan Hartree-Fock itu pada persamaan 9.7.1, yaitu FCI sama dengan epsilon I dan CI, di mana F-nya itu merupakan operator Fock dan operator Fock ini merupakan operator satu elektron dan menyelesaikan persamaan Hartree-Fock memberikan energi dan orbital Hartree-Fock untuk satu elektron. Jadi sifat dari operator Fock ini mengungkapkan bagaimana metode Hartree-Fock atau HF atau self-consistent flight SCF itu menyumbang interaksi elektron-elektron dalam atom dan molekul sambil mempertahankan gagasan orbital atom dan molekul. Fungsi gelombang antisimetri yang ditulis sebagai determinan Slater dari orbital spin itu diperlukan untuk menurunkan bentuk operator Fock. Itu ada di persamaan 9.7.2. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh versi yang diperluas di paling kanan, suku pertama dalam persamaan ini atau Hamilton pangkat 0 adalah operator mirip hidrogen yang sudah dikenal yang menjelaskan energi kinetik elektron dan energi potensial elektron. Ini akan berinteraksi dengan nukleus. Nah, untuk elektron 1, misalnya helium itu ada di persamaan 9.7.3. Nah, kemudian operator J dan K hasil dari istilah tolakan elektron-elektron dalam Hamilton penuh untuk sistem multi-elektron. Operator J dan K dan paling mudah didefinisikan dengan memeriksa bagaimana mereka beroperasi pada fungsi gelombang CI yang menjelaskan elektron 1. Itu ada di persamaan 9.7.4 untuk operator J-nya, kemudian ada di persamaan 9.7.5 untuk operator K-nya. J ini disebut dengan operator Coulomb seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa koordinat spesifik 1 dan 2 itu digunakan di sini untuk menggarisbawahi fakta bahwa beroperasi pada fungsi satu elektron dalam orbital. Di sini elektron 1 dalam CI menggunakan hasil integral nilai harapan selama koordinat elektron yang berbeda, kemudian elektron 2 itu di CJ. Nah, elektron kedua dapat dijelaskan dengan orbital spasial yang sama jika I sama dengan J, atau dengan orbital spasial yang berbeda jika I tidak sama dengan J. Penjumlahan dalam operator Fock itu mengambil bentuk yang sangat sederhana, dan operator Fock itu lengkap untuk elektron 1 dan dalam helium diberikan oleh persamaan 9.7.6, di mana U dalam kurung 1 diberikan oleh penjumlahan di operator Fock pada persamaan 9.7.7. Selanjutnya, contoh penerapan pendekatan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam perhitungan penyelesaian persamaan Schrödinger. Di sini kasusnya adalah tulis ulang persamaan termasuk fungsi spin dan secara eksplisif untuk setiap elektron, karena kedua fungsi putaran ini terbentuk himpunan ortonormal dan faktor di luar integral spasial. Tunjukkan bahwa integral pertukaran adalah 0 jika dua elektron memiliki putaran yang berbeda. Nah, untuk kasus J sama dengan I, 1 memiliki persamaan 9.7.14, itu mengungkapkan bahwa JII sama dengan KII dan 2JII dikurang KII sama dengan JII yang sesuai dengan tolakan Coulomb antara dua elektron di orbital I. Karena elektron ini memiliki spin yang berlawanan, tidak ada energi pertukaran, dan ini adalah kasus untuk contoh helium di atas. Jika energi orbital elektron tunggal dijumlahkan untuk mendapatkan energi elektronik total, Coulomb dan energi pertukaran untuk masing-masing pasangan elektron dihitung 2 kali, sekali untuk setiap anggota pasangan. Nah, kontribusi tambahan 2J min K ini ke elektron tunggal energi harus dikurangi dari jumlah energi elektron tunggal untuk mendapatkan energi elektronik total seperti yang ditunjukkan dalam persamaan 9.7.15. Nah, faktor dari 2 menjelaskan fakta bahwa dua elektron menempati orbital spasial energi dari elektron tunggal dan dalam orbital spasial. Untuk persamaan 9.7.15 itu dapat kita lihat pada slide.
Demikian presentasi saya mengenai pendekatan metode perturbasi, metode variasi, dan self-consistent field approach atau Hartree-Fock method dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.